semacamnya. Pematerinya itu yang pertama itu ada Teh Bulan gitu. Teh Bulan ini merupakan atlet pelatnas dan mendapatkan emas gitu di PON ke-20 di Papua. Ya, betul ya Teh Bulan? Iya, Ya, benar. alhamdulillah luar biasa. Teh mungkin Alhamdulillah. nanti bisa disaringkan ya dengan kami mengenai medali-medali yang memang Teteh dapat gitu. Nah, untuk yang kedua ini ada Teriska. Teriska ini juga merupakan atlet pelatnas dan Teriska di sini ada Teriska. Ada. Ya. Apa kabarnya Teriska? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kami UKM Karate di sini semuanya alhamdulillah dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Terima kasih ya Teriska. Nah, informasi saja ini buat teman-teman sebelum saya serahkan ke moderator nanti dalam acara ini mungkin selama acara ini akan ada pemberian door prize dari kami. Silahkan ada kategori-kategorinya yaitu yang pertama ada kategori 2 penanya terbaik nanti kalau ada sesi diskusi oleh moderator dan yang selanjutnya itu ada pemenang kuis nanti di akhir sesi ada pemberian kuis kepada peserta nanti silakan peserta mengisi kuis mengenai seputar perkaratean nanti akan kalau ada yang juara yang pertama itu akan mendapatkan door prize dari kami. Nah, mungkin langsung saja saya kasih ya ke moderator sedikit ini mengenai CV dari moderator yang memang akan memandu acara diskusi dalam bentuk talkshow ini. Beliau memiliki nama yaitu Febriana Gama Lestari, tempat tanggal lahir Cilacap 2 Februari tahun 2000, alamat Jalan Kasuari nomor 22 RT 5 RW 6 Desa Reja Mulia Kecamatan Kadungerja Kabupaten Cilacap. Nomor HP 083863668136, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, status belum menikah, email lestarifebriane@gmail.com. Pendidikan formal tahun 2005 sampai 2006 TKL Firdaus, tahun 2006 sampai 2012 SDN 1 Reja Mulia, tahun 2012 sampai 2015 SMPN 3 Kadungerja, tahun 2015 sampai 2018 SMIN 1 Kadungerja, dan tahun 2018 sampai sekarang beliau menempuh di perkuliahan Universitas Siliwangi jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian. Nah, mungkin untuk pengalaman organisasi beliau yang pertama yaitu Ketua Pramuka Putri SMPN 3 Kadungerja, lalu Dewan Kehormatan Dewan Ambalan SMAN 1 Kadungerja pada tahun 2016 sampai 2017. Yang ketiga yaitu Ketua Karate BKC SMAN 1 Kadungerja 2017 sampai 2018. Yang keempat yaitu Sekretaris Umum Himagri 2020. Dan yang kelima, Wakil Sekretaris Umum UKM Karate 2020. Dan yang terakhir yaitu sebagai Master UKM Karate Universitas Siliwangi tahun 2021. Nah, untuk prestasinya banyak sekali. Mungkin ada beberapa yang bisa saya sebutkan. Prestasi 3 tahun ke belakang mungkin yang pada tahun 2021 beliau mendapatkan pendanaan proposal PHP 2D di UKM Karate. Pada tahun 2020 juara 1 Karate Komite Putri Senior Kejuaraan Karate Daerah, dan pada 2019 juara 3 Karate Komite Putri kelas kurang dari 55 kg Brawijaya University Karate Championship. Nah, mungkin seperti itu CV dari moderator kita. Saya serahkan kepada moderator untuk memandu jalannya diskusi bersama pemateri-pemateri kita yang hebat. Baik, terima kasih pada MC non-formal yang telah membacakan CV saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karate. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas nikmat sempat dan nikmat sehatnya yang telah diberikan kepada kita sehingga kita dapat bersama-sama bertatap maya di Zoom meeting ini dalam kegiatan webinar Karate 2021 dengan tema membangun karateka yang berkarakter, berintelektual, dan berprestasi. Seperti yang disampaikan oleh MC saya Febriana Gama Lestari selaku moderator akan memandu jalannya diskusi pada webinar kali ini. Pertama saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar.
mohon ikuti kegiatan ini sesuai dengan tata tertib yang telah disampaikan oleh panitia. Dalam webinar ini akan dibahas seputar perkaratean, bagaimana sebenarnya seorang karateka harus bersikap. Di sini dimaksudkan yang akan dibahas yaitu terkait karateka yang berkarakter. Kemudian akan dibahas juga tata cara latihan di masa pandemi dan bagaimana menjaga konsistensi latihan agar dapat meraih prestasi di masa pandemi. Baik, sebelum memasuki sesi materi, saya akan membacakan CV pemateri pada hari ini. Baik. Mohon maaf, untuk mikrofon silahkan di-off-kan. Yang pertama saya akan membacakan CV dari pemateri kita, Teriska Anissa. Nama Rizka Anissa Miolo, alamat Bekasi, Jawa Barat, nomor handphone 087824798312. Pendidikan S1 Pendidikan Jasmani Universitas Negeri Jakarta tahun 2010 sampai tahun 2015. Kemudian prestasi medali emas kejuaraan karate Porprov Jawa Barat 2018, medali perunggu kejuaraan Gothenburg Open Swedia 2018, medali perunggu CAKF Vietnam 2018. Singkat saja mungkin, saya lanjutkan ke materi CV pemateri selanjutnya. Baik, nama lengkap Bulan Suci Bawenti, tempat tanggal lahir Bogor 23 Januari 1997, agama Islam, alamat Jalan Kayu Jati 5, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Riwayat pendidikan, SD Sri Kandi lulus tahun 2019, SMP Negeri 9 Bogor 2012, SMA Negeri 4 Bogor 2015, Universitas Negeri Jakarta tahun 2020. Kemudian prestasinya, juara Seleknas PB4Ki tahun 2019, juara 3 Pomnas tahun 2019, juara 2 Prapon tahun 2019, dan yang terbaru juara medali emas PON 20 Papua di kelas komite bergu ya Teh? Iya benar, di kelas komite bergu. Pada sesi diskusi ini akan dilaksanakan diskusi panel. Saya akan memandu kegiatan selama 90 menit, di mana 60 menit pertama merupakan sesi diskusi dengan pembicara, dan 30 menit selanjutnya ada sesi diskusi dengan peserta. Bagaimana Teh Bulan dan Teh Rizka, sudah siap? Insya Allah siap. Oke, Insya Allah siap. Pertanyaan saya akan dijawab secara bergantian saja ya, sesuai arahan dari saya, baik itu oleh Teh Rizka dan Teh Bulan. Baik, tanpa berlama-lama ya, kita mulai saja langsung buat pertanyaan-pertanyaannya nih, Teh. Para peserta pasti udah nggak sabar nih buat ngedenger langsung dari teteh-teteh yang hebat ini. Pertanyaan pertama nih, definisi karateka menurut teteh itu apa sih? Pertama dari Teriska dulu mungkin, boleh langsung dijawab. Oke, boleh. Selamat pagi semuanya. Salam kenal. Definisi karateka menurut saya, karateka tuh pasti semua orang yang ikut karate disebutnya karateka. Jadi siapa aja yang ikut karate kita sebut sebagai karateka. Gitu sih. Singkat saja ya Teh. Iya. Kalau menurut Teh Bulan gimana nih?
Ya, kalau menurut aku sih emang benar ya, maksudnya semua karate yang ikut karate itu kan disebut karateka, tapi kalau misalnya buat karateka yang mendalami, lebih mendalami gitu, sebenarnya karateka tuh bukan cuman ikut karate aja gitu kalau menurut aku. Jadi kita tuh sebagai seorang karateka harus kayak mendalami juga poin-poin karate gitu, kayak bisa menerapkan beberapa poin karate di dalam hidup kita. Jadi seorang karateka tuh bukan manusia biasa karena kita bukan harus baik doang secara teknis, tapi kita juga harus baik secara sikap, batin, dan mental kayak gitu sih. Lengkap ya Teh. Jadi karateka itu bukan hanya yang latihan karate aja, tapi juga mendalami bagaimana karakter seorang karateka sebenarnya, biasanya disebut berjiwa busido biasanya ya Teh. Iya, iya benar, berjiwa bushido. Oke, mantap. Selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya seputar latihan Teh. Kegiatan latihan Iya. karate atau aktivitas fisik seperti apa sih yang Teteh laksanakan gitu, lakukan selama pandemi COVID-19 untuk menjaga kebugaran? Sekarang dari Teh Rizka dulu, dari Teh Bulan dulu boleh? Oh iya. Jadi kalau misalnya di awal pandemi itu aku ngerasain banget di mana kalau kita latihan Zoom meeting karena kan pas di awal pandemi banget itu semua akses buat latihan tuh ditutup ya, nggak bisa bener-bener nggak bisa ditutup gitu, nggak ada akses buat latihan, tempat latihan bareng-bareng kayak gitu nggak ada. Jadi aku ngerasain banget di mana rasanya Zoom meeting. Dan waktu itu kan posisinya emang corona tuh lagi meningkat banget ya, jadi kita tuh pelatih menekankan untuk menjaga fisik aja gitu, maksudnya targetnya tuh menjaga fisik biar tetap bugar. Jadi kita latihannya untuk menjaga fisik. Jadi kalau misalnya untuk teknik tuh kita memperbaiki teknik, fokusnya memperbaiki teknik kayak gitu. Jadi apa sih, kalau latihan sih tetap aja programnya tetap tetap maksudnya programnya tetap, cuman mungkin porsi latihannya aja yang dikurangin, yang biasanya 2 jam ini jadi 1,5 jam begitu. Kan sekarang nih pandemi udah, maksudnya seiring waktu berjalan pandemi itu udah nggak terlalu meningkat kan, ada yang Mulai menurunnya, mereda ya dan Teh? beberapa ya mulai mereda, ada beberapa fasilitas yang udah bisa dibuka, baru dari situ kita latihan bareng lagi sama tim. Nah, pas di situ baru kita fokusnya untuk meningkatkan kualitas fisik dan mengembangkan teknik. Jadi di situ kita udah kayak latihan normal aja kayak biasa, tapi dibarengi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Karena kan pasti ini banget ya rentan banget kena corona itu. Tapi kita juga menjaga prokes lah. Jadi kayak misalnya tempat latihannya hanya kita aja, nggak boleh ada orang lain kayak gitu. Tapi untuk program latihan tetap jalan dan tetap sama, nggak ada yang dikurangin. Oke, jadi bisa dibilang selama pandemi ini, di awal pandemi berarti lebih difokuskan untuk mempertahankan fisik ya Teh? Iya, itu yang pas di awal pandemi banget, yang pas kita benar-benar latihan Zoom. Itu mempertahankan fisik dan memperbaiki teknik. Di tekniknya kita tuh memperbaiki teknik. Oke, jadi di awal mempertahankan fisik, nah sekarang karena alhamdulillah sudah mulai mereda ya, dan sudah banyak yang divaksin juga, jadi sekarang udah mulai nih Teh, mulai new normal, kelatihan yang mulai normal gitu kan Teh? Iya, sekarang sebenarnya itu tuh udah dimulai dari awal tahun sih, dari awal tahun kita udah latihan bareng lagi kan, karena kita udah punya fasilitas yang bisa menunjang kita latihan bareng. Jadi di awal tahun kita udah latihan new normal. New normal, ya, new normal ya Teh. Belum benar-benar disebut normal banget. Ya. Belum bisa disebut normal karena masih ada virus corona. Oke. Terus dari Teriska nih, gimana Teh program latihannya atau aktivitas fisiknya selama pandemi? Oke, kalau Bulan kan masih aktif ya, masih aktif di keatletan. Kalau saya kebetulan karena umur sudah lewat,
Jadi udah nggak bisa ikut kejuaraan gitu, nggak bisa ikut kejuaraan yang ini ya, bukan yang open gitu, yang memang resmi di Indonesia sih sebenarnya. Jadi aktivitas fisik yang saya lakuin hanya untuk menjaga diri saya tetap bugar gitu. Jadi nggak ada tuntutan. Jadi memang karena saya yang ingin menjaga kebugaran saya. Jadi awal-awal pandemi sih sempat masih ikut latihan karate karena tadinya mau ikut Malaysia Open karena awalnya sebelum pandemi ini ke Indonesia lah ada rencana ada Malaysia Open jadi kayak ya udahlah sekalian jalan-jalan gitu mau ikut Malaysia Open terus ternyata pandeminya mulai parah akhirnya ya udah Malaysia Open batal akhirnya tetap latihan tapi cuma latihan fisik buat diri sendiri gitu jadi biar nggak tambah besar gitu jadi saya tetap latihan fisik terus mulai bosen kan latihan sendiri tuh memang faktornya pasti aduh bosen banget nggak ada temennya gitu karena kalau latihan sendiri pakai Zoom pun bukan secara langsung ya jadi kayak cuma virtual doang jadi akhirnya pas pandemi mulai lebih baik gym tuh mulai buka nih ada kelas akhirnya saya ikut salah satu olahraga gitu namanya Pound Fit terus mulai asik nih gitu asik ikut Pound Fit terus ikut kelas lain ikut Strong Nation juga nah, akhirnya tertarik lah dari situ akhirnya tertarik buat jadi instrukturnya Strong Nation gitu. Jadi sampai sekarang masih aktif olahraga karena jadi instruktur juga gitu sih. Oke, jadi jadi karatenya malah lebih kurang gitu. Oke, jadi bisa dibilang kalau Teriska ini lebih ke kemauan diri sendiri ya Teh latihan itu. Iya, karena memang udah bukan masanya jadi atlet gitu. Bisa dicontoh nih sama teman-teman yang ada di peserta webinar ini gitu, walaupun bukan atlet, tapi tetap mempertahankan latihannya, konsistensi latihannya gitu, biar menjaga kan latihan itu juga bisa meningkatkan imunitas ya kan ya Teh, bisa menjaga kesehatan juga, menjaga kesehatan, menjaga kewarasan, biar nggak stres. Iya, harus jangan stres-stres. Dan emang sih saya juga, saya sama teman-teman di sini gitu di awal pandemi. Ini sedikit sharing dari moderator sedikit ya Teh. Boleh. Di awal pandemi itu benar-benar latihan itu bingung dan kayak muncullah stres-stres itu yang tadinya bisa ketemu langsung tiba-tiba harus virtual semuanya kayak gitu. Nah, cara yang Teh Rizka lakuin ini buat menjaga konsistensi latihan tuh menurut saya tuh perlu dicontoh gitu buat teman-teman yang lain. Kalau teman-teman yang atlet kan memang ada tuntutan ya Teh Bulan ya. Tuntutan menjaga fisik, terus menjaga teknik dan lain-lain untuk persiapan kejuaraan ya. Nah kalau yang di luar atlet itu biasanya kayak males gitu. Pasti ada kayak gitunya. Iya benar banget. Terus pertanyaan selanjutnya nih. Apa sih yang mendorong Teteh gitu tetap konsisten berlatih gitu padahal di tengah ya ketidakpastian pandemi mungkin ini lebih ke Teh Bulan ya sebagai atlet ya Teh gimana nih Teh Bulan? Kalau aku sih di masa pandemi walaupun masa pandemi gitu tapi kan aku tuh ada target dan tujuan ya maksudnya untuk PON 2020 jadi walaupun di tengah pandemi itu kita nggak bisa lengah gitu loh, harus tetap semangat dan termotivasi, harus mencari motivasi sendiri gitu untuk hal yang pengen kita raih. Yang penting kita tuh harus usaha semaksimal mungkin, untuk hasilnya kan itu kita serahkan aja sama Tuhan. Yang penting kita udah usaha semaksimal mungkin, semaksimal yang kita bisa walaupun di tengah pandemi yang minim fasilitas, minim segala-galanya gitu. Terus kita juga butuh motivasi ekstra dan memotivasi diri kita sendiri juga kan. Karena pertama yang kayak Kariska bilang juga kan nggak ketemu orang lain gitu jadi kita cuma via Zoom itu juga benar-benar maksudnya kayak apa sih bukan bosan tuh apa iya kayak bosan gitu kan makanya harus mencari motivasi juga dan motivasinya itu kita harus balik lagi ke target dan tujuan kita sih
untuk apa kita mulai dan target kita tuh apa kayak gitu sih. Makanya di masa pandemi tetap latihan gitu. Oke, berarti Teh Bulan bisa dibilang tetap konsisten latihan karena punya target yang mau dicapai ya Teh. Benar. Oke. Selain itu Terus juga kan ya. maksudnya di situ kan posisi aku juga sebagai pelatih DKI dan atlet pelatnas, jadi itu sebagai rasa tanggung jawab aku, latihan itu sebagai rasa tanggung jawab aku juga. Oke, terus kalau buat Teh Rizka, selain tadi menjaga kebugaran, ada nggak sih yang memang mendorong Teteh gitu tetap konsisten berlatih? Untuk ke apa ya? Untuk ke karate sih sebenarnya enggak ya, karena memang benar-benar nggak ada target lagi untuk jadi atlet atau apa. Paling kalau mau ikut latihan, paling ikut latihan karate atau ngelatih karate. Ya kalau ngelatih sih karena memang ada adik-adik yang ada kejuaraan kemarin, jadi harus dilatih. Tapi kalau untuk diri pribadi sih lebih latihan benar-benar buat kebugaran, buat menjaga tetap apa ya, tetap bahagia gitu. Karena kalau latihan, kalau berolahraga kan kita mengeluarkan hormon nih. Jadi menjaga nih kalau kita tetap sehat, tetap bahagia, apalagi pandemi gini nggak bisa jalan-jalan gitu kan. Jadi ya hal yang benar-benar bisa ngabisin energi ya cuma olahraga ini nih, latihan gitu. Setuju banget, latihan tuh emang bisa bikin bahagia Teh. Iya. Nah, berarti bisa dibilang dari Teh Rizka ini bisa tetap eksis di karatenya karena sambil berbagi ilmu gitu ke adik-adik yang mau berangkat kejuaraan ya Teh. Berarti okay. Iya, paling cuma ngelatih aja sih. Baik, pertanyaan selanjutnya nih, kayaknya paling seru dan saya juga sebenarnya kepo nih sama Teh Bulan sama Teh Rizka. Ceritakan nih pengalaman Teteh dari awal hingga terpilih menjadi salah satu anggota di Pelatnas. Jadi mulai proses seleksinya seperti apa, terus kok bisa sih terpilih menjadi bagian dari Pelatnas itu gimana? Dari Teh Bulan dulu deh, boleh? Oh ya, jadi aku tuh terpilih tuh dari hasil Seleknas Karate yang Rimbawan Cup sama yang hasil Prapon. Di situ aku kan dapat juara 2. Nah, jadi di pertengahan Oktober tuh udah ada perbincangan gitu bakal ada tim buat SEA Games kan di 2021. Nah, waktu pas pertama sih aku nggak expect aku bakal masuk karena kan udah dibilangin nih nggak full tim, maksudnya yang dipanggil tuh nggak semuanya, kan biasanya yang dipanggilnya juara 1 juara 2, tapi ini tuh udah dibilangin nggak full tim. Jadi aku pertamanya nggak expect banget, udah gitu aku ada nama aku, tiba-tiba pas keluar SK-nya ada nama aku. Nah udah gitu akhirnya kan kita join gabung. Nah itu tuh udah dibilangin kalau misalnya nanti di bulan 6 kita tuh bakal ada seleksi lagi. Jadi aku kan di satu kelas aku kan ada 2 orang, jadi nanti bakal ada seleksi lagi untuk lanjut siapa yang bakal main gitu. Ternyata di tengah jalan SEA Games-nya tuh diundur juga kan, jadi tahun 2022 ini, insya Allah bulan Mei. Jadi jadi maksudnya Pelatnas itu masih lanjut sampai sekarang, tapi aku kepilihnya dari Rimbawan sama Prapon. Untuk seleksinya lagi belum ada, cuman untuk main untuk SEA Games-nya itu nanti bakal ada seleksi lagi di bulan Desember, insya Allah. Amin. Amin, amin. Ya. Berarti bisa dibilang tadi kan Teteh nggak expect kan, berarti bisa dibilang itu hadiah dari kerja keras Teteh selama ini nggak sih? Udah latihan konsisten walaupun pandemi juga tetap konsisten, terus ikut kejuaraan, dan hadiahnya itu ya terpilih menjadi anggota di Pelatnas, dan sekarang alhamdulillah kemarin dapat hasil yang bagus juga gitu di Tipon. Ya, alhamdulillah, maksudnya Allah masih kasih rezeki buat saya, Allah titipin juga amanah buat saya. Semoga saya bisa menjalankannya dengan baik. Semoga bisa jadi motivasi juga ya buat rekan-rekan peserta nih di webinar ini. Terus buat Teh Rizka nih,
bisa ceritain nggak sedikit pengalaman Teteh nih pas seleksi masuk pelatnas kayak gimana Teh? Oke, kalau saya sih masuk pelatnas tuh tahun 2018. Jadi waktu Indonesia jadi tuan rumah Asian Games. Jadi sebelumnya bisa masuk ke tim pelatnas itu juga ini sih di luar dugaan banget, karena memang pada saat PON saya nggak dapat, terus abis itu setelah PON tuh nggak ada seleksi, nggak ada seleknas apapun. Jadi ada untuk persiapan Asian Games ini ada tes event Asian Games kalau nggak salah tahun 2017 di Cibubur di Jakarta. Nah itu yang bisa main di seleknas itu, yang di tes event itu cuma atlet yang juara di Piala Kasat 2016, juara PON, sama juara Prapon. Jadi cuma tiga event yang bisa ikut seleknas itu. Jadi nggak seleknas open turnamen kayak biasanya gitu. Terus di seleknas itu saya dapat juara 3. Jadi benar-benar nggak apa ya, nggak ada perasaan atau nggak ada harapan buat jadi tim pelatnas nih. Terus tiba-tiba ada SK keluar tahun 2017 akhir Desember gitu, adalah muncul namanya. Nah itu juga benar-benar yang udah kayak ini beneran nggak gitu, karena harusnya kan ada di atas saya masih ada atlet pelatnas sebelumnya sama yang juara 2 atau juara 3 yang bersama gitu. Terus ya udahlah akhirnya keluar SK, masuk pelatnas bulan Februari. Itu juga pilihan yang berat karena saya harus ninggalin keluarga, harus ninggalin ninggalin kerjaan juga gitu. Dan kalau TC-nya pun bukan di kota besar kayak di Jakarta atau di Bali, kita TC-nya di Ciloto. Jadi benar-benar kayak ya memang khusus buat difokuskan buat buat persiapan Asian Games sendiri gitu. Jadi ya udahlah, keterima, alhamdulillah akhirnya saya coba buat jadi bagian tim pelatnas pada 2018 itu. Oke, berarti kalau di pelatnas itu nanti ada tempat buat latihannya khusus ya Teh? Iya, memang latihannya khusus buat kita doang gitu, atlet pelatnas doang. Ya berarti dari apa tadi kan Teteh bilang berat juga gitu, harus harus meninggalkan keluarga dan harus meninggalkan kerjaan juga, berarti emang dari apa sih ya, kita mengorbankan sesuatu tuh untuk sesuatu yang lain pasti ada hasil baiknya gitu. Maksudnya suatu kebanggaan banget gitu buat buat Teteh gitu kan, masuk ke salah satu dari anggota pelatnas ya kan Teh? Iya, benar banget. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya nih buat Teh Rizka dulu deh, boleh. Pengalaman Teteh nih selama jadi anggota di pelatnas, boleh ceritain nggak Teh? Entah itu pengalaman yang wah banget atau mungkin ada cerita lucunya, mungkin Teh boleh Teh diceritain? Oke, kalau sebenarnya hidup di pelatnas atau hidup di Platda tuh sama ya, karena latihan, kerjanya tuh cuma latihan, tidur, makan, latihan lagi. Terus pas pelatnas latihan tuh sehari 3 kali. Jadi udah kayak makan lah, lebih-lebih dari mandi. Terus jadi kita pagi latihan jam 6 pagi, terus tapi kita udah harus siap di dojo tuh jam 5:30 tuh udah harus siap, karena harus rapi-rapi dulu, harus beres-beres peralatan atau siapin dojonya. Terus latihan sampai jam 8, habis itu boleh makan pagi, istirahat, mulai lagi latihan jam 10:30 sampai jam 12. Terus lanjut makan siang, istirahat, mulai lagi latihan jam 4 sore sampai jam 6 sore. Jadi memang kalau jadi atlet tuh latihannya hidupnya tuh ada jamnya gitu, udah pasti setiap hari akan kayak gitu terus gitu. Terus kalau sedihnya, bukan sedih sih, jadi memang pada saat pelatnas tuh karena jauh juga jauh dari kota gitu, jadi kita benar-benar bahagia banget deh, ke Alfamart aja udah bahagia gitu, karena jauh dari mall,
bayangin deh kalau dari Ciloto mau ke Kota Bogor kan kita harus naik apa, dan sedangkan kita nggak disiapin kendaraan gitu, nggak punya kendaraan pribadi di Cilotonya. Jadi dari sana ya kayak kalau mau ke kota tuh benar-benar perjuangan waktu, perjuangan ngeluarin uang juga gitu, karena jam keluarnya pun terbatas kan. Jadi kita boleh keluar tuh sekitar jam 9, terus nyampe mes tuh udah harus jam 5 tuh udah harus nyampe mes atau sebelum maghrib. Jadi makan malam tuh kita udah harus ada di mes. Nah, kalau terus pas TC juga ada kejadian buruk. Jadi saya benar-benar nggak mikir kalau latihannya tuh bakal udah adu pukul gitu loh. Karena sebelumnya cuma latihan masing-masing, latihan teknik sendiri gitu. Ternyata udah latihan yang fighting gitulah, berhadapan. Akhirnya gitu. Saya nggak bawa gamsil, iya nggak kayak sparring sih, tapi cuma kayak ya latihan biasa. Saya nggak bawa gamsil. Nah, saya latihan kan gabung ya, cewek cowok. Saya maju, yang laki-laki ini juga maju. Jadi saya mukul dia, kaki dia kena mulut saya, langsung jatuh gitu aja. Karena ya laki-laki dan tendangannya belum jadi gitu, belum bentuknya tuh belum benar, jadi kena bibir saya gitu. Ternyata jatuh, enggak lah, panik kan semua pelatih pun, kenapa nggak taunya dicek rahang segala macam. Ternyata saya bilang nggak apa-apa sensei, kalau rahang kayaknya ada darah yang keluar terus. Ternyata langit bawah gigi saya tuh bolong. Ya udahlah, akhirnya tadinya tuh udah pelatih juga bingung mau mutusin mau dijahit atau gimana. Terus ya udah saya masih ngelaksanain kayak biasa lah, masih makan pagi. Terus jam 10 pun belum ada kabar dari pelatih mau diapain nih. Ya udah, saya udah siap pakai baju latihan. Karena ya mau nggak mau gitu, saya harus ngejalanin materinya mereka. Ya udah, saya datang ke dojo mau latihan, terus pelatih bilang ya udah ayo kita ke RSUD atau puskesmas gitu, daerah Cimacan itulah. Akhirnya dijahit, kena jahit 5 jahitan. Dan itu 2 minggu mau ada seleksi. Jadi kan itu kita masih 100%, terus mau dikurangin gitulah, biasalah ada pencoretan kayak gitu. Jadi saya juga udah ya udahlah, ini mau dicoret pun ya udah, yang penting saya ngelakuin yang terbaik lah gitu. Ya udah, akhirnya 2 minggu ngelaksanain seleksi lagi. Ya udah, di situ ternyata saya masih rezeki saya buat ada di Platnas gitu. Jadi mau apapun kondisinya, mau seburuk apapun, kalau memang masih bisa buat berdiri, masih bisa buat fight, ya udah lakuin aja yang terbaik gitu. Karena kita pun nggak tahu hasilnya gimana kan. Selama kita masih bisa mukul, masih bisa nendang, yang penting lakuin aja sebisanya kita gitu. Karena selama nama kalian masih ada di situ, ya udah kalian perjuangin lah itu. Yang bisa perjuangin itu kan diri kalian sendiri kan, nggak bisa orang lain. Ini Rizka masih bisa nih gitu. Oh, hasilnya tidak ada gitu. Jadi ya udah, saya lakuin aja lah yang terbaik. Udah bener-bener ya udahlah, ini terserah deh mau dicoret mau enggak, yang penting saya udah ngelakuin yang terbaik gitu. Udah sih paling itu doang kalau di Platnas. Apa lagi ya? Paling senangnya kita bisa jalan-jalan gratis, tapi bukan jalan-jalan yang benar-benar jalan-jalan. Jadi harus pertandingan dulu, baru abis itu kita bisa jalan-jalan. Tapi pas saya di Platnas, kebagian bisa berangkat ke Swedia. Jadi lumayan lah, ada kesan yang baik gitu. Jadi nggak cuma dijahit, tapi bisa dapat pengalaman jalan-jalan, bisa dapat pengalaman bertanding di luar negeri, apalagi di Eropa gitu. Itu sih pengalaman baik dan pengalaman buruk selama di Platnas. Wah, saya dengar ceritanya tuh nyampe kayak, wah mantep banget sih, gimana kayak kelihatan gitu hasilnya, kayak Teteh tuh tetap disiplin gitu melaksanakan tanggung jawab Teteh sebagai seorang atlet di Platnas. Walaupun keadaannya tuh enggak 100% fit gitu, tetap ngelakuin itu, ngelaksanain itu, dan latihan terus, dan hasilnya hadiahnya gitu bisa berangkat ke Swedia dan dapat medali ya Teh tadi di sini. Iya, di Swedia dapat medali perunggu.
Tapi memang tidak main Asian Games karena yang bisa main Asian Games cuma satu kan. Jadi kita masih ada seleksi lagi. Sedangkan satu kelas tuh masih ada 3 orang di kelas saya. Gitu. Tetap keren banget sih menurut saya teh, tetap melaksanakan tanggung jawab walaupun ya itu tadi keadaannya tuh bisa dibilang saya nggak kebayang itu langit-langit mulut dijahit itu kalau makan aduh. Iya, jangankan kepukul, makan aja, bergerak aja rasanya luar biasa. Agak ngeri saya bayanginnya teh. Tapi alhamdulillah sekarang udah sembuh kan teh, udah sembuh total kan? Enggak lama sih sebenarnya proses pemulihannya. Cuma kan riskannya karena di mulut ya, jadi dan saya kecil, jadi otomatis pasti lawan tuh kenanya targetnya pasti ke muka gitu. Muka. Iya teh. Oke, keren banget. Saya sampai keren banget teh pengalamannya. Lanjut mungkin dari Teh Bulan nih, gimana nih cerita atau pengalaman Teteh selama ada di Pelatnas? Ya, kalau misalnya untuk latihannya sih kita sama ya, sehari itu jadi waktu itu tuh ada part yang latihan sehari 2 kali dan ada part yang latihan sehari 3 kali gitu. Tapi untuk porsi latihannya sama lah yang kayak Kariska ceritain. Yang pasti kalau pengalaman di Pelatnas tuh seru banget ya. Pertama kita kayak punya keluarga baru karena kan jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman gitu. Jadi kita ngerasa kayak punya keluarga baru gitu kan. Dan gitu banyak banget yang bisa dipelajari di dalam Pelatnas tuh kayak apa sih aku tuh bisa berkembang dalam berbagai hal, berkembang dalam ilmu gitu, dalam teknik. Terus selain itu juga kita kayak apa sih diajarin juga gitu loh kayak cara bertata krama, etika yang baik tuh kayak gimana sebagai seorang karateka. Karena kalau bisa kita juara tapi kita nggak punya etika tuh sama aja bohong gitu. Kita tuh bisa naik ke podium tuh bukan karena usaha kita sendiri, karena ada di belakang kita tuh kayak ada pelatih kita, kayak ada tim pendukung, ada temen yang yang sparingan bareng sama kita, terus ada doa-doa juga dari banyak orang di belakang kita tuh kayak gitu. Untuk misalnya pengalaman lainnya tuh yang pasti pengalaman latihannya tuh yang luar biasa banget gitu, yang sebelumnya belum pernah aku rasain gitu. Kayak latihannya tuh emang benar-benar benar-benar ketat banget gitu, no excuse sama sekali gitu. Misalnya waktu itu aku pernah nih ada satu part di mana kita tuh lari 2 jam. Nah, pokoknya ini tuh pengalaman banget, maksudnya kayak kita tuh nggak boleh asal-asal ngomong gitu. Nah, pas lagi mau part lari 2 jam, kita nih semua bilang sama coach gitu, wah kuat kita coach lari 2 jam, kuat kita coach lari 50 keliling, 2 jam kita bisa lah coach dapat 50 keliling gitu kan, 50 keliling stadion gitu. Terus akhirnya kata coachnya, oh gitu, oke. Udah gitu, udah deh kita pokoknya pemanasan kayak biasa. Terus akhirnya kita start latihan kan, lari jogging biasa, dihitung nih sama coachnya satu-satu. Nah udah gitu pas udah lihat jam tuh kayaknya kok udah 2 jam tapi kok belum selesai gitu. Nah udah gitu coach udah 2 jam kan 50 keliling. Nah di situ baru kayak pas dari pertama lari sampai ke 2 jam itu kita masih kayak oh ini bentar lagi karena kita tuh ada target 2 jam. Kalau udah 2 jam udah, misalnya sebelum 2 jam itu misalnya pas sejam 30 menit saya tuh udah capek banget, bener-bener udah capek, udah kayak pengen berhenti, cuman wah enggak nih, kita harus 2 jam, maksudnya kita harus selesaiin nih latihan kali ini, kita tuh harus selesaiin, kita tuh bisa, kita tuh mampu gitu loh. Maksudnya kita memotivasi diri kita sendiri untuk kita tuh bisa gitu kan. Nah pas udah masalahnya tuh adalah pas udah lewat 2 jam tapi belum nyampe target 50 keliling kan. Nah kita tuh kayak ngerasa wah ini kan udah selesai tapi kenapa masih harus lanjut. Nah itu tuh benar-benar yang mendorong banget tuh mental kita sih asli. Jadi mental kita tuh harus kuat banget untuk menghadapi itu, maksudnya ekspektasi 2 jam tapi ternyata lebih. Nah di situ mental kita yang tinggi, kita tuh harus tetap lari walaupun kita tuh di situ keadaannya udah capek banget, benar-benar capek banget, kaki tuh rasanya udah ya Allah kalau udah bisa pengen teriak kali ya kaki saya kayak gitu. Nah
ya pokoknya di situ yang nguatin kita tuh cuma mental kita doang. Nah akhirnya diberhentiin nih sama coachnya. Nah coachnya bilang ya makanya kalau kita tuh maksudnya kalau ngomong intinya maksudnya dibilangin juga kalau misalnya ngomong tuh jangan sembarangan. Jadi kalau misalnya itu tiba-tiba terwujud gitu, misalnya kita malaikat lewat dikabulin. Nah jadi kita tuh ibarat kita nggak boleh ngomong sembarangan kayak gitu. Jadi maksudnya itu juga salah satu pengalaman maksudnya terjadi dalam hidup saya, ngomong bisa coach 50 keliling, tapi pas udah mau dikabulin sama malaikat 50 keliling ternyata sayanya belum sanggup, jadinya kayak gitu. Tapi di balik itu semua maksudnya ada hikmahnya sih, banyak maksudnya kalau pengalaman baik banyak banget, kayak aku ngerasa banget di Pilates tuh kayak kekeluargaannya, maksudnya saling support satu sama lain. Kayak misalnya aku kan di larinya tuh di bagian endurance tuh aku kurang gitu ya, karena aku maksudnya nggak bisa lari yang kayak teman-teman yang lain yang kuat lari banget. Nah tapi di situ tuh bener-bener kayak mereka tuh ngebantu aku banget gitu, ngebantu aku untuk nyemangatin aku dengan caranya mereka masing-masing gitu, kayak bisa lah, kamu tuh bisa, maksudnya mereka tuh selalu dukung aku lah, di mana di mana aku kurang mereka pasti dukung aku kayak gitu. Pokoknya intinya kalau di Pilates tuh seru banget. Maksudnya kan kalau aku pribadi nih lagi di dalam masa pandemi apalagi ya, jadi kita tuh nggak bisa keluar seenaknya, jadi paling ketemunya juga orang-orang yang itu lagi, pelatih-pelatih itu lagi, paling refreshing bareng-bareng. Jadi aku lebih untuk itu maksudnya lebih kerasa banget kekeluargaannya, saling mendukung, saling support satu sama lainnya tuh kerasa banget gitu. Oke, dari cerita Teh Bulan sama Teh Rizka bisa saya simpulkan gitu kalau di pelatnas tuh orang-orang yang dikirim ke pelatnas itu adalah orang-orang yang harus berani totalitas ya nggak Teh? Jadi nggak cuman fisik doang yang dilatih, tapi mental juga. Dan tadi dari cerita Teriska dan Teh Bulan bisa dibilang gitu kalau kita sebagai atlet itu nggak cuman diajarkan buat bisa menang di suatu pertandingan terus naik podium, tapi juga kita harus menang melawan diri kita sendiri gitu. Maksudnya dalam artian kita harus bisa tahu tata keramanya, terus lainnya, iya nggak Teh? Kayak gitu nggak Teh? Iya betul. Iya benar banget sih. Nah itu bisa buat teman-teman peserta webinar bisa diambil pelajaran dan hikmahnya mungkin dari tadi cerita Teh Bulan sama Teh Rizka. Siapa tahu teman-teman di sini nanti akan menjadi salah satu dari anggota pelatnas nih. Amin. Amin. Amin ya Allah. Alamin. Oke, saya masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Teh. Boleh. Oke, buat Teh Bulan dulu deh boleh. Sebagai seorang atlet nih Teh, apakah pernah gitu Teh ngerasa bosen latihan Teh? Terus kalau pas lagi masa-masa bosen itu tiba datang gitu, kayak gimana sih Teteh ngemotivasi diri Teteh lagi? Boleh diceritain? Pernah banget sih bosen, karena itu manusiawi nggak sih, kita melakukan itu setiap hari, benar-benar setiap hari kecuali hari Minggu, sampai Sabtu aja kita masih latihan. Jadi kalau bosen tuh pasti pernah ya. Biasanya sih aku kalau misalnya zaman sekarang bilangnya self healing atau me time. Biasanya aku self healing atau me time sambil dipikir lagi kenapa gitu aku ada di karate, kenapa aku masih ada di sini, tetap di sini, apa sih yang aku kejar, apa yang harus aku pertahanin gitu. Pokoknya aku mencari motivasi. Kadang aku juga ngobrol sama senior, sharing gitu biar aku termotivasi juga dari yang lain. Tapi pas aku di Pilates, ketika aku bosen, aku tuh suka malu gitu tahu. Aku suka malu ngelihat senior-senior sama teman-teman yang udah lama di Pilates jauh dari aku. Ada yang udah dari 2015, ada yang udah dari 2014 di Pilates. Tapi setiap latihan tuh mereka tetap tetap semangat banget latihan. Maksudnya kayaknya tuh kalau ngelihat dari luar, kayaknya mereka tuh nggak ada bosannya deh buat latihan. Mereka tuh latihan bener-bener gila, bener-bener all out gitu. Jadi aku kalau misalnya aku aja yang mesti aku ngerasa aku tuh nggak kayak mereka, jadi aku tuh malu, aku belum semereka, tapi aku udah kayak bosen. Kan kadang kalau bosen tuh jadinya jatuhnya malas latihan ya. Jadi aku begini aja udah malas latihan. Maksudnya aku tuh malu makanya ngelihat mereka yang bener-bener
semangat terus latihannya, all out terus latihannya setiap hari. Jadi di situ aku termotivasi juga kayak, oh enggak nih kita bisa, gue bisa. Pokoknya aku tuh berkaca gitu dari senior aku aja bisa, kenapa aku nggak bisa, kayak gitu sih. Terus intinya sih maksudnya harus balance juga ya kehidupan kita sama karate gitu, biar kita nggak bosen. Karena kalau kebanyakan karatenya kan jadi bosen, jadi stres juga. Jadi harus balance lah kehidupan nyata kita sama karate kayak gitu. Oke, tadi juga kan diceritakan ya dari Teriska sama Teh Bulan kalau di pelatnas itu emang latihannya udah terjadwal banget dan disiplin banget ya. Pasti ada rasa bosan-bosan, dan dari Teh Bulan sendiri self healingnya tadi udah diceritain ya, terus berarti sambil ngelihat orang yang bisa lebih dari Teteh gitu. Jadi buat kembaliin motivasi kayak gitu ya Teh. Iya benar. Nah, terus dari Teh Rizka nih gimana Teh? Selama menjadi atlet, apakah pernah gitu ngerasa bosan latihan? Bosen pasti ya boleh ya, karena ya namanya setiap hari dari pagi sampai sore latihan lagi, terus ketemu juga orangnya itu aja, gerakannya juga itu aja, terus nggak cuma karatenya tapi harus latihan fisik juga, jadi kayak apa ya, badan aja capek gitu, apalagi pikiran kita gitu. Tapi ya benar, balik lagi ya, kalau misalnya bosan memang wajar, nggak mungkin semua orang nggak bosan sama kegiatan yang berulang gitu, yang kayak gitu-gitu lagi gitu. Cuma kita harus ingat, maksudnya kita bisa ada di situ ya karena karate gitu, karena apa ya, karena latihan. Jadi kalau misalnya memang kita bosan, wajar, kita boleh kayak Bulan bilang, boleh me time dulu, atau apa ya, self reflection ya. Jadi kayak kita tuh mikir kenapa apa sih maksudnya, kenapa kita bosan gitu. Terus kalau bosan terus mau apa, mau udahan kan nggak mungkin kan, maksudnya kita nggak bisa nih seenaknya menyudahi latihan ini gitu. Jadi ya kalau mau nggak mau harus apa ya, harus tetap punya semangat yang nggak habis-habis lah gitu kalau latihan tuh. Jadi biar ya apa ya, latihan tuh kan bukan kewajiban sebenarnya kalau kita jadi atlet. Latihan ya kebutuhan kita sendiri, karena pelatih pun nggak akan rugi sebenarnya kalau atlet nggak latihan. Yang rugi kan atletnya, yang jelek atletnya, yang nggak punya stamina atletnya, yang nggak punya strategi atletnya gitu. Jadi ya kalau bosan boleh kayak hari Minggu tuh kalau bisa pas bener-bener break ya udah, nggak usah latihan karate, nggak usah tambahan gitu kalau memang bener-bener bosan. Jadi memang kita butuh buat apa ya, me time kita sendiri gitu. Jadi ya, tapi bosan tuh nggak boleh lama-lama kalau misalnya kita jadi atlet. Misalnya bosan 1 bulan gitu, atau 1 tahun, atau karena kalau kita sebagai atlet pasti kondisinya pasti turun, nggak latihan beberapa hari, terus begadang pun bisa nurunin apa ya, nurunin kemampuan kita gitu, nurunin stamina kita gitu. Jadi kalau bisa ya bosannya ke hal-hal yang baik gitu, jangan bosan yang begadang lah atau apa gitu. Paling kalau bosan di mes nggak ada kerjaan ya paling ya udah main game atau video call sama teman-teman yang jauh dari kita gitu sih, wajar kalau bosan. Oke, jadi buat Teh Rizka ini kalau apa, menanggulangi bosannya tuh dengan bisa dibilang sama kayak Teh Bulan ya, me time ya, tetapi dengan catatan me time-nya tuh jangan yang sampai merugikan diri sendiri gitu, harus Ya yang betul banget. ya boleh santai tapi jangan sampai yang kayak tadi tuh begadang atau tiba-tiba ngapain lah aneh-aneh kayak gitu ya Teh berarti. Iya. Terus berarti lebih kalau Teteh tuh lebih kayak tadi bertanya ke diri sendiri ya Teh, berarti ini kalau saya nggak mau lanjutin karate saya mau ngapain, berarti lebih ke kayak gitu ya Teh. Iya. Berarti bisa buat teman-teman yang atlet nih khususnya, soalnya pernah teman saya juga pernah cerita ke saya gitu, dia atlet juga dan dia pernah bilang saya bosan latihan nih, dan ini mungkin bisa saya sampaikan gitu ke teman saya, kalau
kamu nih bisa kayak gini gitu buat mengatasi bosan kamu, karena emang saya lihat dia pun setiap hari itu latihan. Kasian ya. Iya teh, tiap hari nggak ada libur, latihan terus gitu, walaupun Sabtu Minggu pasti latihan, entah itu yang cuman fisik aja gitu, pasti saya bisa paham kenapa bisa bosan, dan ini mungkin bisa jadi jawaban gitu dari solusi teman saya ini gitu. Oke, Iya. lanjut mungkin teh buat Teh Bulan deh, boleh lagi. Iya, boleh. Teteh dalam sebuah pertandingan, selama ikut pertandingan pernah kalah nggak sih Teh? Terus kalau memang pernah nih, Teteh ngapain gitu biar nggak ngedown gitu, kan biasanya kalau udah kalah tuh kayak pelatih lama-lama capek-capek tapi kalah kayak gitu. Gimana Teh biar bangkit lagi gitu semangatnya? Nah, banget contohnya aja sekarang di pas di PON ini kan aku di kelas perorangannya kalah ya. Pokoknya itu rasanya tuh campur aduk lah, ibarat kata kayak sedih iya, malu iya. Aku tuh rasanya kayak gak mau ketemu sama manusia gitu. Maksudnya kalau misalnya bisa di kamar aja, aku di kamar aja nggak pengen keluar. Tapi kan nggak boleh kayak gitu, kita nggak boleh egois. Jadi pasti yang paling pertama itu kita ngadu sama Allah sih. Aku sumpah, maksudnya kalau ngadu sama Allah tuh tenang banget emang. Karena kan gitu apa ya, jangan pernah berharap pada manusia, berharap sama Allah, insya Allah pastikan. Ya, yang paling utama dan pertama itu pasti curhat sama Allah aku. Jadi perasaan aku tenang juga, pikiran aku jadi bisa lebih jernih kayak gitu. Terus selanjutnya maksudnya aku dapat motivasi juga, dapat semangat juga dari teman-teman, dapat dari senior, dapat dari pelatih itu yang maksudnya itu juga yang nge-support aku untuk bangkit. Dan gitu pokoknya aku yang paling utama itu kan pokoknya berpegang teguh sama Allah gitu. Terus aku juga kayak mikir mungkin kali ini bukan rezeki aku, tapi kan selama kita berusaha dan berdoa, insya Allah kan Allah kasih rezeki. Jadi ya aku bisa bangkit lagi lah dari situ, pelan-pelan maksudnya bisa bangkit lagi. Oke, berarti lebih ke sambil berarti banyakin bukan merenung, gimana ya bilangnya, banyakin ngobrol gitu sama Allah, kayak apapun yang diberikan dari Allah tuh emang yang terbaik untuk saat itu. Terus Iya, benar banget sih. Karena mungkin waktunya saat itu emang belum waktunya Teteh buat menang di kelas itu ya. Iya benar. Mungkin kalau misalnya kita kalah, mungkin itu bukan rezeki kita atau mungkin itu bukan waktunya. Yang penting kita udah usaha semaksimal mungkin. Hasilnya kan emang ada di tangan Allah gitu sih. Oke, kalau dari Teh Rizka gimana nih Teh? Pernah kalah nggak dalam suatu pertandingan? Terus gimana nih caranya kalau emang pernah kalah? Gimana caranya biar bangkit lagi gitu? Oke. Kalau kalah, kayaknya semua yang ikut karate juga, semua yang pernah ikut kejuaraan pasti ada menang, ada kalah. Nah kalau menang pasti bahagia banget kan. Tapi kalau kalah, jangankan, maksudnya pasti orang lain aja kayak nggak nengok sama sekali gitu ke kita. Beda kalau pas kita lagi menang gitu kan. Tapi kalau kalah, pernah banget kayaknya tahun yang bener-bener kayak mikir, aduh kayaknya nggak cocok nih di karate gitu. Padahal ikut karate tuh dari SMP, terus kayak pas kalah saat itu tuh karena kalahnya berturut-turut gitu. Jadi ikut kejuaraan ini kalah, ikut kejuaraan ini kalah juga gitu. Jadi saat itu tuh kayak aduh kayaknya apa nggak cocok gitu. Aku juga bilang ke pelatih sih kayak kayaknya nggak cocok deh ikut, kayaknya bukan di sini kali jalannya buat jadi juara tuh. Ikut latihan udah setiap hari, terus ngorbanin waktu, ngorbanin jalan-jalan sama yang lain atau kumpul keluarga sama keluarga. Tapi pada saat itu ya memang kita butuh orang lain yang buat support kita gitu. Jadi kayak lihat deh, yang ini aja nggak yang pemain hebat aja memang pasti kalah dulu gitu. Tapi yang bisa menang itu orang yang bisa ngalahin rasa males, rasa kecewa. Jadi memang kalau misalnya kita kalah nih, waktu aku saat itu sih emang benar-benar kayak
aduh udah deh, udahan aja kali karatenya karena nggak pernah menang gitu. Nah tapi pelatih ngingetin lagi, ya udah latihan lagi yang benar, mungkin tabungannya. Jadi dulu tuh kita bilangnya kayak latihan tuh kayak tabungan kita nih, kayak tabungan kita mau beli juara. Jadi mau jadi juara kita harus punya modal latihan yang cukup gitu. Jadi kayak mungkin latihan lo kurang banyak, atau dipikir lagi deh, latihan lo ini cuma kualitas atau kuantitas gitu. Jadi bukan hanya kuantitasnya, tapi juga kualitas pada saat latihan. Jadi pada saat kita latihan nih, jangan cuma raganya aja, tapi apa sih, raga sama jiwanya tuh bener-bener harus ada di situ. Jangan cuma nih gue datang kok latihan gitu, tapi pas abis latihan ditanya lo tadi latihan apa, nggak tahu, lupa gitu kan, berarti kayak nggak apa ya, nggak diresapi benar-benar gitu. Jadi ya dari situ oh emang oh iya kayaknya mungkin pada saat latihan ya benar cuma badan doang yang sakit-sakit, tapi nggak nyerap ke otak gitu, nggak nyerap ke hati. Jadi dari situ mulai bangkit, akhirnya bisa juara yang waktu itu apa ya, kayaknya bisa yakin kalau aku bisa nih ya karena bisa juara di Jawa Barat pertama. Jadi pas di Jawa Barat, oh ternyata mampu nih bisa ngalahin yang sebelumnya atlet Platda di Jawa Barat gitu. Jadi dari situ mulai tambah semangat lah, kayak ternyata kalah tuh wajar, yang penting kita bisa bangkit dari kekalahan itu. Jadi dari situ ya udah mulai lagi latihan lagi. Memang benar pas PON juga aku nggak dapat apa-apa, di perorangan nggak dapat, di bergu nggak dapat. Itu kayak apa ya, mungkin dari yang tadinya udah semangat nih, karena memang cita-cita pada saat itu ya cita-cita mau jadi juara PON, mau juara nasional di pekan olahraga itu, tapi ternyata harapan sama kenyataan nggak sesuai nih. Nah dari situ tuh memang sedihnya tuh kayak apa ya, kayak ya ampun gue capek-capek latihan berapa tahun gitu buat cita-cita gue yang emang nggak setiap bulan kan, nggak setiap tahun ada PON. Jadi kayak dan nggak apa ya, ada masanya gitu bisa gabung di Platda, bisa ikut salah satu bagian dari PON aja tuh nggak gampang ya. Jadi dari situ yang kayak udah aja kali ya, emang udah nggak juara di PON gitu. Ternyata itu kan 2016, ternyata dapat hadiahnya bisa masuk pelatnas. Nah jadi kayak gitulah. Jadi memang mungkin kalau kita nggak dapet di keinginan kita gitu, mungkin itu bukan yang terbaik buat kita, tapi kita akan dikasih yang lebih baik nantinya gitu. Yang penting tetap latihan, tetap percaya kalau apa ya, Tuhan tuh nggak akan ninggalin kita gitu aja gitu. Yang penting kita tetap harus berusaha, berdoa, kayak gitu sih, apa ya, tetap kuat lah. Oke, buat jalanin berarti semuanya gitu. ya berarti tadi kan Teteh bilang ya buat tabungan gitu, latihan itu berarti bisa dibilang kalah di suatu pertandingan itu bisa dijadikan koreksi nggak sih Teh? Kalau kalau saya latihan, oh ternyata tadi kan dibilang kuantitas atau kualitas gitu, ternyata oh saya latihannya nih kurang bagus nih ternyata di sini kayak koreksi diri terus benar banget. dan sambil terus latihan ya Teh, dan harus bangkit lagi. Saya pernah dengar kutipan kata-kata gini, bangkit adalah satu-satunya cara bertahan di raga yang masih bernafas. Itu menurut saya tuh itu juga salah satu penyemangat saya waktu saya pernah kalah di kejuaraan, kayak lah kalau kamu mau kayak gitu terus, mau ngedown terus nggak mau berusaha lagi ya terus mau apa kayak gitu ya nggak sih? Iya. Terus masing-masing dari kita tuh punya waktunya masing-masing kan, emang dikasih waktu sama Allah. Nih kamu menang hari ini, kamu kalah dulu sekarang, besok kamu menang kayak gitu kan ya Teh? Iya, yang penting kitanya tetap latihan, nggak cuma duduk-duduk doang. Nggak cuma berdoa terus berharap menang tapi rebahan gitu ya Teh? Iya. Oke, luar biasa sekali. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir ya. Dari saya, nanti abis ini lanjut sama sesi diskusi ya Teh. Buat Teh Rizka nih, Teteh sekarang masih aktif ngelatih nggak Teh? Ngelatih sih karena belum ada kejuaraan, terus lagi kemarin kan sempat pandeminya tinggi gitu, jadi mulai off dulu sih, belum mulai lagi.
kalau seumpama Teteh memposisikan diri sebagai pelatih nih, sistem latihan seperti apa sih yang akan Teteh terapkan gitu ke anak-anak didik Teteh gitu di masa pandemi ini gitu? Oke. Jadi kan sempat kemarin masih masa-masa ini ya, masih pas lagi COVID, tapi lagi turun lah ininya jumlah penderitanya gitu. Jadi sempat kejuaraan mulai ada gitu kan. Waktu itu di BKC sendiri ada seleknas karena mau ada kejuaraan Panglima ini. Jadi BKC ada ngadain seleknas. Otomatis saya dipilih sama Kota Bekasi buat ngelatih adik-adik yang ada di Kota Bekasi gitu. Jadi mau nggak mau karena apa ya, karena ada kewajiban yang harus diikutin, jadi kita ngelatih adik-adik dengan catatan kalau latihan harus dalam keadaan sehat. Dan kalau kita nggak mungkin ya, kalau karate itu nggak mungkin nggak sentuhan gitu kan. Yang penting yang pertama yakin kalau diri dalam keadaan sehat. Jadi kalau emang nggak sehat ya jangan datang ke dojo gitu. Bukannya ngusir, tapi memang kita saling menjaga lah. Lo jaga diri lo, gue juga jaga diri gue gitu. Nah jadi yang pasti jaga kesehatan. Yang kedua setelah latihan pakai lagi maskernya kayak gitu sih. Terus harus cuci tangan. Terus kalau metode latihannya diatur ininya sih sesuai sama materinya memang. Jadi memang kalau misalnya cuma latihan fisik mungkin bisa ada jarak gitu. Tapi kalau misalnya latihan teknik dan harus sparring kan kita nggak mungkin nih kalau misalnya nggak bertabrakan atau tidak bersentuhan gitu. Pasti susah sih buat dihindari kayak gitunya gitu. Jadi yang penting jaga kesehatan, jaga diri sendiri lah gitu sih. Berarti intinya tetap latihan tapi ya itu tadi dengan catatan harus saling menjaga ya Teh ya demi kebaikan bersama. Ya betul banget. Kalau dari Teh Bulan nih gimana Teh? Kalau dari aku sih bener banget yang tadi Karika omongin, aku setuju banget. Maksudnya kalau latihan pasti untuk materi latihannya udah kayak normal, cuman kita harus tetap jaga prokes kesehatan, itu sih yang harus di note itu dan harus diperhatikan adalah jaga prokes kesehatan gitu. Oke, intinya bisa saja latihan seperti biasa tapi dengan catatan yang berangkat latihan harus dalam keadaan sehat, terus saling menjaga demi kebaikan bersama ya Teh. Iya benar banget. Oke, buat sesi tanya jawab nih antara moderator dan materi mungkin cukup sampai di sini dulu. Nah sekarang buat teman-teman peserta saya akan buka sesi diskusi. Sesi pertama untuk 3 penanya. Teman-teman yang ingin bertanya silahkan raise hand dan baru berbicara saat saya persilahkan. Silahkan rekan-rekan peserta kalau memang ada pertanyaan. Nanti ada 2 pertanyaan terbaik ya yang akan dipilih dan akan mendapatkan door prize dari panitia. Halo? Ya. Saya mau bertanya. Oh iya Kang, boleh enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ini. Halo? Iya, mangga Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saifuddin Maulana. Saya sebagai Bimpres Kota Tasik. Halo Teh Wulan, halo Teh Rizka. Iya Kang. Ya, saya mau bertanya, motivasi apa yang membuat Teh Rizka sama Teh Bulan masih tetap semangat, masih tetap kuat untuk menjalani jadi seorang atlet atau seorang pelatih? Saya
cuma menanyakan itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Teh Rizka sama Teh Bulan mau langsung dijawab apa mau ditampung dulu nih? Ditampung dulu aja, Bu. Ditampung dulu boleh. Teman-teman yang mau Iya, boleh ditampung. silahkan raise hand-nya. Ayo, masih ditunggu pertanyaan selanjutnya. Silahkan Immanuel buat mengaktifkan mikrofonnya. Oke. Cek. Ya, silahkan. Apa Kang teh. Mohon maaf suaranya Cek. kurang jelas, bisa diulangi. Apakah suara saya didengar ini? Ya, sekarang terdengar. Silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Immanuel. Grup BKC dari Mamasa, Sulawesi Barat. Izinkan saya bertanya bahwa kan kita tahu sekarang masa pandemi masih berlanjut. Jadi anak-anak juga ingin tetap latihan, tapi masa COVID di merajalela, jadi anak-anak atau teman-teman yang ingin latihan diundur, jadi hentikan sementara. Jadi kami juga sebagai pelatih, maksudnya kayak tidak enak lah kepada adik-adik yang ingin melatihan, tapi kita juga batasi karena masa pandemi. Jadi kami selalu bersyukur jika pandemi itu segera berakhir lah, kiranya teman-teman dan adik-adik bisa latihan. Itu aja, Kang. Assalamualaikum. Mohon maaf, saya belum memahami pertanyaannya. Apa ya, Kang? Mohon maaf, Kang Immanuel, boleh diulang pertanyaannya? Oke. Kita langsung masuk dulu ke sesi dijawab aja Teh, dijawab dulu aja pertanyaan tadi terkait dari Kang Pudin. Motivasi apa sih yang membuat Teteh masih tetap semangat gitu jadi atlet dan jadi pelatih? Tadi mungkin udah terjawab di awal, mungkin disampaikan lagi dari Teh Rizka dulu boleh? Oke. Jadi kalau motivasi diri sendiri pada saat jadi atlet, ya apa ya, karena jadi atlet tuh nggak gampang, jadi juara juga nggak gampang. Jadi yang bikin motivasi tuh kayak jangan sampai nih apa yang udah kita keluarin, baik waktu, uang, tenaga tuh sia-sia gitu. Jadi ya harus punya tujuan. Kalau kita tuh jadi atlet tuh jangan cuma atlet yang apa ya, jangan cuma yang ikut-ikut kejuaraan open gitu. Jadi kalau bisa saya dulu ngerasa kayak ini udah capek banget latihan harus tiap hari ngeluarin ongkos, apalagi dulu kan masih mahasiswa gitu. Terus ikut kejuaraan pun harus bayar gitu. Jangan sampai nih apa yang udah kita keluarin nggak ada hasilnya gitu. Jadi harus punya target sendiri, harus punya motivasi itu gitu. Jadi kalau misalnya saya dulu pengen banget, motivasi saya tuh pengen banget main PON. Nah jadi mau gimana pun ceritanya, latihannya harus kayak gimana, yang penting saya bisa main PON gitu. Mungkin dulu motivasi saya salah ya, jangan cuma jadi atlet PON, tapi harus bisa juara PON dan bisa main SEA Games, main Asian Games, bisa juara di Asian Games atau SEA Games itu gitu. Jadi kalau punya cita-cita jangan cuma setengah gitu. Jadi harus ya bermimpi atau punya cita-cita itu kan nggak bayar kan. Jadi kalau punya
motivasi harus yang tinggi, cita-cita harus yang tinggi gitu sih. Kalau pelatih motivasi jadi pelatih itu sebenarnya kayak mungkin tadinya saya juga kurang saya pun sampai sekarang belum punya dojo, belum punya kohai sebenarnya. Cuma saya dulu pernah bukan ditegur sih, jadi kayak ada lagi ngobrol gitu sama Kang Andri, terus Kang Andri bilang, ini lo cuma sampai sini doang, nggak mau punya Rizka Junior gitu, jadi nggak mau nyiptain atlet gitu, nggak mau nih. Jangan cuma diri kita doang yang harum gitu, tapi kita harus bisa menularkan apa yang kita punya dan jadi jadi lebih banyak gitu. Jangan cuma diri kita doang yang juara, tapi kita bisa nyiptain adik-adik lain yang generasi lain yang bisa jadi juara kayak kita atau lebih dari kita gitu sih. Itu motivasi yang sebenarnya sentilan buat saya gitu, karena dulu waktu jadi atlet ya benar-benar fokus diri sendiri gitu, saya nggak mikir buat ngelatih, karena ya saya orang yang tipe harus fokus gitu, jadi kalau mau latihan ya latihan, nggak bisa ngelatih gitu. Makanya kalau latihan tuh pasti saya nggak terlalu banyak ngobrol gitu, pasti pas pada saat latihan ya udah fokus aja dulu latihan, nanti setelah latihan baru bisa bercanda gitu sih. Oke, itu jawaban dari Teh Rizka. Sekarang dari Teh Bulan. Ya, kalau aku pribadi sih untuk sampai saat ini, karena aku masih punya tujuan di karate, masih ada yang ingin aku capai, jadi aku masih ada motivasi dan masih ada harapan untuk terus latihan. Tapi selain itu juga aku pengen banget mencuri ilmu. Kalau bahasa itunya maksudnya bahasa jeleknya gitu, mencuri ilmu, tapi masih aku lihat nih ilmu-ilmu dari pelatih di sana kan banyak, dan maksudnya aku tuh pengen tahu gimana mereka caranya ngelatih, terus gimana sih strategi ngelatih mereka, cara-cara latihan mereka, item-item latihan mereka. Jadi aku tuh pengen tahu dan aku pengen ngerasain gimana rasanya latihan dan dilatih sama mereka, biar aku bisa berbagi ilmu sama anak-anak dojo aku. Jadi aku di Pelatnas tuh biar aku juga bisa bermanfaat untuk adik-adik aku di dojo gitu dan teman-teman yang lain gitulah. Jadi aku ingin mencuri ilmunya biar aku bisa bagi-bagi sama anak-anak dojo aku. Oke, dari jawaban Teh Rizka sama Teh Bulan, saya bisa dibilang kalau jadi atlet itu ingin menyerap ilmu sebanyak mungkin dan mencapai targetnya, dan kemudian pas udah jadi pelatih itu ingin menularkan ilmu yang udah tadi didapat itu biar muncul atlet-atlet yang selanjutnya, kayak gitu ya Teh, kurang lebih. Seperti itu mungkin untuk Kang Pudin, apakah terjawab? Sudah terjawab. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, karena tadi yang dari Immanuel, saya nggak menangkap pertanyaannya apa ya, atau mungkin jaringan saya yang kurang baik. Saya lanjutkan ke sesi kedua saja, sesi pertanyaan. Mungkin ini kali Teh, yang dari Sulawesi itu tanya gimana biar bisa tetap latihan gitu, kalau walaupun kondisinya masih pandemi kayak gini gitu. Oke, baik, boleh langsung dijawab mungkin sama Teh Rizka. Oke, jadi gini Kang, jadi memang karena kondisinya lagi masih pandemi gitu. Jadi apalagi kalau jangankan yang di luar pulau, yang kita pun yang di sini pun mungkin alat atau kondisinya tidak mendukung, tapi kalau bisa tetap dimaksimalkan gitu sama kemampuan yang ada, karena sayang kalau misalnya nggak dilanjutkan gitu latihannya. Jadi kalau bisa tetap kayak fisik, terus teknik yang tidak berbenturan sama orang lain tuh nggak apa-apa. Jadi misalnya kayak latihan fisik sendiri kan, kalau latihan fisik kan cuma tanpa harus berkontak, ada kontak sama orang secara dekat gitu kan. Jadi kalau latihan fisik sebenarnya bisa aja di mana aja walaupun nggak punya peralatan gitu kan. Tapi untuk latihan teknik mungkin bisa
latihan mandiri, jadi kayak mukul target doang. Kalau misalnya tidak ada target, bisa pakai tembok atau bisa pakai apa ya, tiang lah gitu buat target kita. Jadi tetap harus ada cara lain lah buat mengatasi ini. Jadi nggak cuma ya udahlah masih ada pandemi nggak bisa latihan, jangan kayak gitu. Jadi harus tetap kreatif dan tetap semangat buat tetap latihan gitu sih. Siap. Dari Teh Bulan mungkin menjawab. Aku cuma sedikit nambahin aja sih, maksudnya udah cukup yang disampaikan sama Kariska. Yang penting prokesnya, yang penting jaga prokes kesehatan, itu sih yang paling penting. Karena sehat itu mahal. Oke, Ya, berarti terima kasih. baik, berarti bisa disimpulkan gitu kalau kita walaupun di masa pandemi itu tetap harus kreatif ya, jangan terlalu pasrah sama keadaan gitu, tetap harus kreatif buat berlatih. Dan tadi dari Teh Bulan di underline maybe, jadi harus tetap menjaga prokes kayak gitu ya Teh. Oke, buat Kang Immanuel mungkin udah cukup ya terjawab. Ya, terima kasih karena sudah memberikan suatu pemaparan yang bagus lah. Nanti kami berikan jadwal yang baik sesuai dengan prokes juga yang terdapat di kabupaten kami tersendiri. Oke, terima kasih. Terus Kang. Oke, siap. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya Kang Immanuel. Saya lanjutkan ke sesi pertanyaan kedua ya. Ini di kolom chat udah ada 2 pertanyaan nih Teh. Yang pertama dari Anissa Ayu, UNJ, ingin bertanya kiat-kiat apa untuk memotivasi seorang atlet. Ini mungkin bisa dibilang mirip pertanyaan saya yang di awal ya, motivasi apa, tapi bisa mungkin dijabarkan lagi oleh Teh Bulan dulu mungkin boleh. Untuk kiat-kiat. Ya Teh, oke. Apa ada Halo? Oke. Iya. Jadi ya aku mati ininya. Mati. Apanya? Ada gak suaranya? Ada. Tunggu sebentar. Iya. Audio Oke. headset aku mati sebentar, ada gangguan. Oke, kita lempar ke Teriska dulu deh, boleh. Kiat-kiat untuk memotivasi seorang atlet Teh, gimana Teh? Ini kita yang memotivasi atau kita memotivasi orang lain atau motivasi diri sendiri nih? Kalau misalnya motivasi diri sendiri kan kayak tadi nih, kita harus punya target, harus punya tujuan lah, kita mau kemana nih arahnya. Jangan cuma latihan doang, tapi kita harus tahu nih kita mau jadi apa gitu, mau juara apa. Kayak misalnya dari yang kecilnya nih, misalnya kita mau ada kejuaraan PPLP atau O2SN gitu lah ya, atau kejuaraan antar daerah atau antar kabupaten atau antar kecamatan itu. Nah itu tujuan kita nih, misalnya kita mau juara 1 di kejuaraan ini karena kita mau ikut lagi di event yang lebih tinggi. Nah itu salah satu dari target atau tujuan kita yang bisa jadi motivasi diri kita sendiri gitu. Terus kalau kita memotivasi orang lain, ya mungkin bisa dikasih contoh gitu, bisa dikasih contoh nih, kalau misalnya kamu mau jadi juara kayak ini, ya kamu harus latihannya tuh nggak cuma 1 kali atau 2 kali gitu, kamu harus latihan yang lebih giat, lebih semangat buat bisa jadi juara di kejuaraan itu gitu sih kalau misalnya motivasi buat diri sendiri. Nah ini tadi ada tambahan Teh untuk memotivasi Kohai. Oh, untuk memotivasi Kohai ya. Kalau motivasi Kohai, hai Anissa. Iya, jadi kalau motivasi Kohai ya kita, apalagi Anissa juga pernah ikut kejuaraan, pernah sebagai atlet lah gitu. Jadi kalau motivasi Kohainya ya kasih tahu kalau jadi atlet tuh enaknya tuh apa, terus bisa kalau jadi juara tuh kayak gimana gitu. Mungkin bisa dikasih tahu gimana rasanya jadi atlet, gimana rasanya jadi juara,
apa yang akan kalian dapat gitu sebenarnya kalau misalnya jadi juara atau jadi pemenang gitu lah. Oke, dari Teh Bulan? Iya, ada gak suaranya sekarang? Sekarang ada. ada. Ya, mohon maaf ya, tadi ada gangguan. Oke Teh, nggak apa-apa. Ini kiat-kiat untuk memotivasi seorang atlet, maksudnya di sini dalam artian untuk memotivasi Kohai dari Teteh gimana Teh? Kiat-kiatnya? Kalau dari aku sih untuk memotivasi orang lain ya. Ya. Ya, yang pasti kita aku pasti nekanin ke junior-junior gitu, apa yang pengen kalian capai di karate ini, maksudnya pasti kan prestasi ya. Untuk mencapai ke prestasi itu kan pasti gak mudah gitu. Jadi banyak banget yang harus dikorbanin kayak waktu, terus tenaga, uang, pikiran semua. Jadi pokoknya kita harus memperjuangkan apa yang udah kita lakukan. Intinya kayak gitu sih. Oke, berarti bisa dibilang kalau untuk memotivasi diri sendiri itu jangan sampai sia-siakan apa yang udah kita korbankan. Terus untuk memotivasi orang lain mungkin bisa lebih kayak menceritakan gitu kalau jadi seorang atlet tuh seperti ini, manfaat yang akan diterima tuh seperti ini, dan nanti kebahagiaan atau bahagianya atlet tuh nanti kalau dapat juara kayak gini. Berarti lebih kayak gitu ya Teh? Ya. Oke, buat Teh Anissa apakah sudah cukup? Ya, sudah. Terima kasih, Teh. Baik, terima kasih juga atas pertanyaannya. Saya lanjutkan, ini dari Muhammad Fadel. Izin bertanya, Teh, apa yang membuat Kak Bulan dan Kak Rizka tertarik dengan karate? Jadi, apa sih yang bikin Teh Rizka sama Teh Bulan tuh tertarik gitu ikut karate? Dari Teh Rizka dulu boleh? Oke. Awalnya ikut karate tuh sebenarnya ekstrakurikuler di sekolah gitu. Terus ikut karate, terus habis itu ikut kejuaraan dan langsung menang. Nah dari situ tuh kayak semangat gitu lah. Di saat yang lain teman-teman ada yang nggak dapet juara, terus aku bisa dapet juara. Nah dari situ mulai tertarik lah sama karate gitu. Ya udah sampai tahun berapa ya, terakhir 2020 lah terakhir ikut kejuaraan tuh. Oke, jadi karena bisa dibilang ekstrakurikuler awalnya. Awalnya ekstrakurikuler, terus dan dapat juara gitu ya Teh? Ya. Oke, itu plusnya karena dapat juara jadi makin jadi tambah senang. Iya. Oke, kalau dari Teh Bulan gimana Teh? Kalau aku pertamanya tertarik sama karate, jadi waktu kecil tuh aku suka dibawa ke, maksudnya bapak aku tuh juga kan karate. Nah, jadi waktu kecil tuh aku suka diajak ke tempat UKT gitu, misalnya lagi pengukuhan atau lagi gasuku, aku tuh suka diajak. Jadi kan aku ngeliat tuh, wah kayaknya seru nih ya karate. Tapi waktu aku kecil tuh masih belum mau ikut gitu, karena aku kan ngelihatnya pas ujiannya doang, maksudnya kayak ya latihan, maksudnya kayak cuman begini doang. Tapi pas semenjak aku masuk SMP, nah jadi ekstrakurikuler yang paling ngetren di SMP aku tuh karate. Jadi rata-rata semua orang tuh ikut karate, setiap kelas ikut karate gitu. Jadi aku tertarik tuh ikut. Wah, maksudnya aku udah pernah juga kan ada bayangan gimana sih nih karate gitu. Dan akhirnya aku ikut karate. Nah, pertamanya tuh nggak ada kepikiran buat kayak prestasi gitu, enggak. Yang penting kumpul sama temen, latihan seru-seru gitu loh. Tapi ternyata alhamdulillah sama Allah dikasih rezeki bisa dapat prestasi, dapat pengalaman, dapat rezeki dari karate kayak gitu. Jadi masih karate sampai sekarang. Pertamanya juga aku pas tanding juga nggak menang-menang gitu, ibarat kata. Ya udahlah, aku juga di situ mikirnya ya udahlah, yang penting aku masih karate, aku masih ketemu sama teman-teman. Tapi lama kelamaan seleksi alam kan mengerucut ya, satu persatu orang pergi. Tapi jadinya jadi pas ada satu pertandingan aku menang dan ikut masuk ke tim kota gitu, jadinya masih tetap lanjut karate sampai sekarang karena ada lagi ya Teh? Ya begitu. Oke, berarti bisa dibilang Teh Rizka sama Teh Bulan itu sama-sama memulainya dari ekstrakurikuler ya? Iya.
Dari ekstrakurikuler terus ikut latihan karate dan tahu asiknya gimana, terus dapat bonus nih, pernah dapat juara, jadi makinlah makin Semangat. tertarik gitu mendalami semangat ke karatenya. Kayak gitu untuk Kang Muhammad Fadil, apakah cukup jawabannya? Oke, karena waktunya terbatas ya, saya harap sudah cukup atas jawabannya tadi. Saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Dari gimana bacanya ini? si Sisip Gunus, pertanyaannya, izin bertanya juga Teh, bagaimana cara mengatur pola latihan sama pola makan agar seimbang? Dari Teh Bulan boleh? Ya, kalau misalnya pola latihan sama pola makan, aku kalau misalnya di tim pelatnas itu kan udah ada ahli gizi sama coachnya, jadi setiap program latihan tuh, misalnya kan lagi TPU makanannya apa, kita tuh diedukasi dan dijelaskan gitu, kayak makanan yang pas lagi TPU tuh apa aja, terus gitu pas lagi di TPK apa aja. Terus gitu kayak intinya kita tuh harus makan sehat deh, kayak gitu. Oke, intinya makan makanan yang sehat dan bergizi ya Teh. Iya, intinya harus makan sehat dan bergizi. Oke. Dari Teh Rizka gimana Teh? Kak Rizka bisa menjelaskan lebih detail. Oke, kalau pola makan sama pola latihan sebenarnya sih yang penting cukup ya. Terus harus tahu juga nih, karena kan kita latihan, pasti kita ngebakar kalori banyak gitu kan dibandingin sama orang-orang yang nggak latihan gitu. Jadi memang pasti kita butuh yang lebih, bukan cuma kuantitasnya, bukan cuma jumlah makanan yang sepiring besar gitu, tapi jangan cuma nasi terus pakai mie lah, pakai kentang lah. Nah, itu karbo semua nih. Sedangkan tubuh kita pasti butuh protein, pasti butuh vitamin dan juga mineral sama air minum. Jadi kalau memang latihannya berat, latihannya banyak, otomatis nutrisi yang masuk ke tubuh kitanya juga harus benar gitu, harus sesuai. Jangan sampai apa yang kita keluar nih, semua yang keluar dari tubuh kita nggak seimbang sama yang masuk. Yang ada bukannya sehat, bukannya kuat, bukannya bisa latihan, malah kita masuk rumah sakit gitu. Jadi harus diatur sedemikian rupa supaya semuanya seimbang. Nah, kalau Bulan kan tadi enak ya, maksudnya disiapin lah nih sama di-provide sama pelatnasnya sendiri. Gimana kalau misalnya kita nih yang baru banget jadi atlet gitu, baru mau mulai karir lah. Nah, itu kita harus tahu kebutuhan kita kayak gimana. Sebenarnya waktu dulu kuliah pun atau waktu kecil pun kayaknya nggak ngerti juga ya. Yang penting makan kenyang aja gitu kan. Ya mungkin dari sekarang bisa, kalau para pelatih nih bisa kasih tahu atletnya buat makanannya lebih bergizi, terus harus banyak minum air. Jadi jangan cuma porsinya yang banyak, tapi nutrisinya juga harus lengkap gitu. Oke, jadi bisa dibilang harus seimbang ya Teh, harus cukup dan seimbang. Tadi mie sama nasi sama kentang itu anak kosan banget. Karbohidrat banget semuanya ya. Itu jawabannya apakah cukup? Semoga cukup ya, karena ini sesi tanya jawab ada 3 menit lagi. Saya untuk satu penanya lagi, ini dari Fani Agista Mahalia. Izin bertanya Teh, saat pandemi sekarang pastinya pertandingan juga berkurang. Nah, sekalinya ada langsung event besar seperti PON kemarin. Gimana sih Teh menghadapi hal tersebut selain latihan-latihan rutin, dan dengan kondisi seperti itu berpengaruh ke mental Teteh atau enggak gitu? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab sama Teh Rizka dulu boleh? Kalau aku kan nggak ikut PON tahun ini, nggak ada pertandingan resmi. Ini kayaknya pertanyaan khusus Bulan nih. Gimana Bul? Rasanya Bul, tiba-tiba langsung main PON setelah nggak ada pertandingan-pertandingan yang lain nih. Bulan. Gimana Teh Bulan? Bulan menghilang. Ya, sepertinya kendala jaringan.
Iya, sebenarnya sih memang pasti ya. Kalau aku maksudnya bukan sebagai atlet pun, maksudnya aku cuma ngelihat dan gimana waktu saat pertandingan gitu. Apalagi PON itu kan apa ya, gengsinya tuh bener-bener pressure-nya tuh juga bukan cuma dari diri sendiri, tapi pertama dari pelatih, terus dari daerah juga gitu. Pasti inilah, pasti nervous pastilah gitu. Jadi gimana caranya buat ngejaga mental kita, buat tetap kuat gitu ya. Pastinya kita harus siap dari segi latihan dulu nih, senjatanya dulu lah. Senjatanya mau main di PON tuh apa? Jangan cuma moving doang kan. Tapi kita juga harus tahu kita mau ngapain nih di tatami gitu. Terus buat pressure atau nervous atau grogi tuh pastilah. Tapi kita pasti kalau di kayak gitu tuh kita punya kayak tim apa ya, kayak ada psikologinya gitu loh, psikologi buat kita, buat para atlet gitu. Gimana Bu? Rasanya? Bul masih mute. Masih di mute Teh Bulan. Bul masih mute Bul. Oh iya, maaf tadi handphone aku mati jadi laptop aku mati jadi aku pindah ke handphone. Oke. Iya pokoknya itu salah satu kekurangannya ya, maksudnya kan kita jadinya nggak bisa ikut-ikut pertandingan, kita nggak bisa try out apa-apa sama sekali. Paling kita latihan bersama, jatuhnya latihan bersama. Tapi itu pun try-in. Tapi itu pun dibatasi juga kan karena lagi pandemi nih. Jadi kalau misalnya kita asal-asalan try-in, tujuannya nggak dapet tapi malah membahayakan. Iya, malah membahayakan kita semua. Jadi untuk itu sih pasti apa sih? Jadi emang sih kayak ada yang kurang gitu karena kita kan kalau bertanding nggak bisa cuman latihan doang tiba-tiba bertanding gitu kan. Jadi kita harus ngerasain dulu nih gimana feel-nya bertanding, gimana deg-degannya, gimana rasanya bertanding, kita coba dulu gitu. Maksudnya kan biasanya ada tryout gitu kan. Jadi kita tahu nih gimana rasanya. Jadi pas nanti bertanding kita udah lihat nih apa kekurangannya di pertandingan ini, pertandingan itu, apa kekurangan kita kayak gitu kan. Tapi kan jadi maksudnya untuk persiapan ke PON-nya. Tapi selama masa pandemi ini nggak ada kayak gitunya, nggak ada kejuaraan-kejuaraan. Jadi akhirnya kita bikin kompetisi di dalam. Jadi kita bikin kompetisi di dalam yang dimana kita tuh bikin itu kayak bener-bener bertanding banget gitu. Misalnya kayak pertama setting tempatnya tuh udah kita bikin kayak pertandingan. Udah gitu kita undang juga wasit-wasit dari luar, maksudnya wasit asli, wasit beneran. Terus kita ada tim ADM-nya, ada kameranya gitu, semuanya segala macam. Jadi di sana waktu itu disiasatinnya tuh kayak gitu. Kita try-in atau enggak di simulasi yang cuman itu ya, simulasi benar. Jadi kita simulasi pertandingan yang emang benar-benar hawanya tuh kayak bertanding. Itu sih siasatnya dari pelatih. Yang pasti kalau ditanya itu mempengaruhi mental apa enggak, sedikit mempengaruhi lah, karena ngerasa kayak aduh kurang prepare nih, aku belum pernah gimana rasa deg-degannya, ininya itunya segala macamnya. Cuman itu bisa diatasi sama semangat kita juga sih, semangat kita pengen juara, motivasi kita untuk juara itu tuh kalah deh pokoknya kalau udah di dalam pertandingan tuh. Semua kekurangan kita tuh kalah sama motivasi kita, semangat kita kayak gitu. Mau tanya dong, Bul, gimana Bul kemarin rasanya waktu tiba, maksudnya ngelihat, wah ini tempat pertandingan PON nih, kan pasti beda lah. Tempatnya tuh pasti nggak kayak kejuaraan open atau pasti suasananya tuh beda kan Bul? Iya, suasananya beda banget. Kemarin Bul. Iya, jadi pas pertama kita masuk tuh kayak wah ini udah bener-bener kayak kejuaraan dunia, karena kayak Olimpik, setnya tuh kayak Olimpik gitu, karena dia pakai panggung kan, ya pakai panggung di atas gitu. Kayak pokoknya kalau pas mau tanding masuk tuh kayak semua orang tuh ngelihat matanya tuh ke kita.
Pokoknya kalau di PON tuh rasanya pertandingannya tuh beda banget sama pertandingan biasanya. Mungkin aku kan pernah ikut kejuaraan di luar negeri gitu, tapi rasanya tuh beda banget. PON tuh beda banget, deg-degannya lebih deg-degan, pressure-nya lebih pressure. Itu tuh benar-benar pertandingan yang kalau menurut aku terberat sama ini mungkin PON. Karena deg-degannya tuh bener-bener deg-degan banget gitu. Padahal iya gitu. Pokoknya makanya mungkin ini kan maksudnya multi event terbesar di Indonesia. Semua orang pada nungguin, semua orang pada pengen ikut, mau ikutnya aja susah. Jadi mungkin mati-matian orang tuh mati-matian mau ikut PON tuh mati-matian, mau juara di PON tuh mati-matian karena selain kita dapat prestasi, apresiasinya juga banyak, apresiasinya juga bagus. Jadi orang tuh benar-benar mati-matian banget di PON. Gitu. Oke. Dari tadi pertanyaan dari Fani berarti bisa disimpulkan jawabannya tuh persiapan dari diri kita sendiri juga itu perlu ya Teh buat menghadapi pertandingan itu, apalagi kalau udah lama nggak ikut event tiba-tiba langsung event gede kayak PON. Kalau Teh Bulan mungkin di Pelatnas ada simulasi dulu ya Teh. Sedangkan kalau kita di dojo kan paling bertanding sparring sama teman sendiri gitu. Kayaknya deg-degannya kurang nih, nggak kayak deg-degan banget kayak tadi Teh Bulan bilang. Oke, semoga terjawab ya dari Fani. Karena sekarang sesi diskusi dengan peserta udah cukup. Nah, ini mungkin terakhir ya untuk penutup dari Teh Bulan dan Teh Rizka. Pesan Teteh nih kepada seluruh karateka gitu agar tetap bisa menjaga konsistensi latihan atau tetap menjaga motivasi latihannya, khususnya ini buat yang ada di grup ada di webinar ini Teh. Dari Teh Bulan dulu boleh? Ya, kita kalau dari saya pribadi kita kan nggak tahu ya kapan kesempatan itu datang sama kita, jadi kita harus tetap konsisten latihan. Dan satu pelatih tuh pernah ngomong sama aku, one competition, satu pertandingan tuh bisa ngerubah hidup kalian. Jadi kalau misalnya kalian dapat kesempatan itu, kalian harus benar-benar manfaatin, kalian harus benar-benar perjuangin secara maksimal. Biar kalian sendiri pun nggak ngerasa bukan rugi, sia-sia, nggak ngerasa menyesal gitu. Jadi kita nggak tahu kesempatan datang sampai kapan. Yang penting kita harus tetap usaha secara maksimal. Pokoknya kita harus berusaha semaksimal mungkin. Itu. Walaupun di tengah masa pandemi kayak gini ya, yang banyak plusnya, yang banyak minusnya gitu. Oke, dari Teh Rizka nih gimana Teh? Oke, buat seluruh karateka sama buat semuanya yang mau jadi atlet, mau jadi juara, jangan pernah bosan buat berlatih. Jadikan latihan nih sebagai kebutuhan kita, bukan cuma kewajiban. Terus kalau bingung mau mulainya dari mana, mulainya dari sekarang. Jadi kalau memang mau jadi juara, ya mulainya dari sekarang. Kalau nggak tahu mulainya dari mana, tapi mulainya dari sekarang. Terus tetap kuat, tetap berjuang, sehat-sehat semuanya. Semua tuh akan akan tepat pada waktunya, akan indah pada waktunya lah. Oke. Sesi diskusi panel kita udah cukup sampai di sini Teh. Sebenarnya saya juga pengen nanya banyak lagi nih sama Teh Bulan sama Teh Rizka. Seru banget ngobrolnya di sesi ini. Tadi saya di awal juga udah agak deg-degan gitu, jangan-jangan gimana ya gitu. Ternyata emang Teh Rizka sama Teh Bulan asik banget orangnya ngobrol ini. Semoga nanti di kesempatan selanjutnya bisa UKM Karate bisa ngundang Teteh lagi gitu di kegiatan kita ya Teh. Amin. Amin. Oke. Tadi seperti yang saya sampaikan di awal ya, ada 2 pertanyaan terbaik yang dipilih oleh panitia. Dari panitia udah menghubungi saya, ada 2 pertanyaan yang dipilih, yang satu dari Immanuel Noel, yang kedua dari Muhammad Fadel. Silahkan untuk yang tadi namanya saya sebut langsung menghubungi humas kegiatan ya, ada di grup WhatsApp kontaknya. Oke, masuk ke kesimpulan saja ya karena waktunya juga sudah selesai.
kesimpulan dari sesi diskusi panel kali ini itu karateka tuh bukan cuma orang yang latihan fisik aja, tapi juga orang yang menumbuhkan karakternya, jiwa busidonya itu dalam dirinya sendiri. Terus di tengah pandemi ini jangan terlalu pasrah dengan keadaan, tapi juga harus tetap mampu kreatif gitu, entah itu dalam hal latihan ataupun hal lainnya. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Kembali lagi ke diri kita sendiri, harus tetap konsisten latihan dan berusaha. Dan terakhir mungkin ini kutipan yang tadi saya sampaikan di tengah diskusi, bangkit itu satu-satunya cara bertahan hidup di raga yang masih bernafas. Oke. Bangkit. Aduh. Kutipannya keren. Ini teman-teman saya di depan lagi pada nonton saya teh, jadi agak grogi. Oke, teman-teman boleh open kamera ya, kita dokumentasi dulu sama pemateri. Oke, silahkan. Saya serahkan ke operator. Oke, sebelum dokumentasi ditampilkan dulu sertifikatnya ya untuk Teh Rizka dan Teh Bulan. Ini sebagai buat dokumentasi kita juga Teh. Oke, silakan operator. Oke, cukup. Silakan operator untuk memimpin dokumentasi. Oke, baik. Silakan yang belum mengaktifkan kameranya diaktifkan terlebih dahulu ya. Oke. Mulai hitungan 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih operator. Baik, Teh Rizka, Teh Bulan, terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktu nih untuk ngisi di webinar UKM Karate. Saya sangat berharap gitu, semoga kedepannya memang dapat berkomunikasi lagi ya Teh. Buat rekan-rekan juga yang telah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk mengisi link absensi. Baik, dari saya cukup, mungkin apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, untuk selanjutnya, karena yang tadi MC yang awal sedang ada berhalangan, saya berikan terlebih dahulu. Nah, bagaimana rekan-rekan semua pesan-pesan dari kegiatan webinar ini? Ada yang mau menyampaikannya? Saya mau dari Tika Mustikawati. Apakah ada di room? Ada, Kak. Boleh perkenalkan diri dari mana gitu, sama kesan-pesan dari webinar ini. Perkenalkan, nama saya Tika Mustikawati dari Cianjur, Jawa Barat. Saya seorang pelajar dari Universitas Surya Kencana.
Kesan pesannya yaitu walaupun kita nggak menang dalam juara, tetap kita harus harus bersemangat dan jangan menyerah, ya Kak. Oke, terima kasih. Ternyata bermanfaat ya untuk webinar ini. Nah, apakah dari siapa ya? Ada yang mau memberikan kesan pesannya lagi tidak? Atau saya tunjuk? Dari Stephen Borneo, mungkin apakah ada di room? Oke, mungkin tidak ada orangnya. Nah, sebagai penutup dari webinar ini ada kuis seru-seruan untuk pengetahuan gitu. Dan lumayan ada door prize-nya juga. Kecuali panitia gitu, jangan ikut kuisnya. Boleh ikut kuis tapi enggak dipilih sebagai pemenang. Untuk linknya silahkan diklik di room chat-nya. Oke, baru ada 5 orang yang join, ada 7. Ayo ditunggu Akang Teteh, kakak-kakak. Ayo, masih banyak ini yang join, ada 32 orang. Yang join untuk kuis ada 13 orang. Oke, masih kami tunggu sampai 20 nembus 20. Karena di sini ada 32 orang. Yang lainnya ayo lumayan door prize-nya. Ini mungkin pada kurang bagus jaringannya. Kita mulai saja ya.
Oke, persaingannya semakin ketat. Ini ada Anissa, Ayu Astuti mengejar. Ayo teman-teman yang lain. Oke, 1 menit lagi ya akan diakhiri. Sampai 12.07. Kita lihat siapa pemenangnya. Oke, selamat. Yang pertama itu siapa tadi? Siapa deh? Oke, terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam kuisnya. Mungkin ada beberapa yang menganggap kuis ini adalah gampang gitu karena sudah mengetahui tentang perkaratean, tapi bagi sebagian orang mungkin yang belum familiar dengan karate agak kebingungan gitu. Nah, di sini kita lihat juara pertamanya itu Dira. Tetapi Dira itu adalah salah satu dari panitia kegiatan webinar ini. Jadi kita lemparkan ke juara yang kedua untuk door prize-nya. Nah, kepada Nabila Wibowo Putri, selamat telah memenangkan kuis ini. Gitu. Boleh boleh kasih oh iya, untuk Nabila Wibowo mungkin mau menyampaikan sesuatu dulu. Apa ya Kak? Bingung aku tuh. Dari mana asalnya gitu, kesan pesannya? Kuisnya bagaimana? Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf. Sebelumnya perkenalkan dulu ya Kak. Aku Nabila Putri dari Bogor. Apa ya, kuisnya melatih otak ya. Oke, gimana? Sebelumnya pernah ikut karate atau bagaimana? Aku pernah ikut karate, cuman pas sempat ngedown juga sih Kak. Jadi kata pelatih aku umur segini-segini udah nggak bakal bisa jadi atlet karate katanya gitu kan. Jadi ya udahlah gitu. Jadi ngedown gitu. Jadi udah lama gak latihan juga gitu. Oh iya, mungkin karena sisi usia ya, tapi kalau kita ada kemampuan atau kemauan, kita pasti bisa kok dalam mencapai mimpi-mimpi kita. Seperti tadi pemateri yang telah kita sampaikan, jangan sampai membuat mental kita menjadi kecil terhadap perkataan yang menghalangi mimpi kita gitu. Baik, terima kasih kepada Nabila. Untuk selanjutnya silahkan hubungi Humas Webinar. Untuk nomor kontaknya ada di grup. Silahkan
konfirmasi nomor handphone dan nama lengkap. Oke. Makasih, Kak. Fasilitas 5 juga, Pak. Bulan syarat. Bulan sampai. Untuk kesimpulan halaman 13, saran halaman 14. Oke, ditunggu ya teman-teman untuk link sertifikatnya. Baik, untuk webinar Karate 2021 ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti ini dengan hikmat dan penuh berbahagia gitu. Jadi jangan lupa untuk mengisi link sertifikat dan link presensinya. Nah, untuk yang terakhir kita dokumentasi terlebih dahulu. Untuk rekan-rekan boleh mengaktifkan kameranya. Silakan ditunggu. Baik, boleh diaktifkan bagi yang belum mengaktifkan kamera. Baik, mulai yuk. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Saya kembalikan lagi pada MC. Baik, terima kasih kepada operator yang sudah mendokumentasikan kegiatan ini. Untuk teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dalam kegiatan webinar Karate UKM Universitas Siliwangi 2021 ini. Dari saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya log out semuanya ya.